Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Khairul, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, analisis semiotika. Yuk, kita lanjut. Pertama-tama kita akan membahas tentang analisis framing. Apa sih analisis framing itu? Jadi, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana mengkonstruksi realitas. Nah, analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Nah, itu menurut Erianto, dikutip dari jurnal Erianto ya. Nah, ada dua esensi framing yaitu bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana. Nah, khususnya untuk menganalisis teks, media. Terus gagasan mengenai framing pertama kali itu dilontarkan oleh Peterson tahun 1995. Mulanya, framing itu dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi standar. Nah, itu. Dalam perspektif komunikasi sendiri, analisis framing itu dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta. Nah, analisis ini mencermati strategi, seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna gitu. Supaya apa? Lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat. Nah, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita, seperti yang dikatakan di dalam jurnalnya Sobur tahun 2026. Secara teknis tidak ada yang mungkin bagi seorang jurnalis untuk memframing seluruh bagian berita. Artinya apa? Artinya hanya bagian dari kejadian atau happening penting dalam sebuah berita yang menjadi objek framing jurnalis, seperti itu. Namun bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui oleh khalayak. Karena aspek lainnya itu adalah peristiwa atau ide yang cuma diberitakan gitu, teman-teman. Menurut Abler, sekurang-kurangnya itu ada 3 bagian berita yang bisa menjadi objek framing teman-teman, yaitu seorang wartawan, yakni memberi judul berita, fokus berita, dan penutup berita. Itu ada 3 bagian yang bisa menjadi objek framing wartawannya. Nah, judul berita di framing dengan menggunakan teknik empati, yaitu menciptakan pribadi khalayak dalam diri khalayak ini, sementara khalayak diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan itu, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa, seperti itu teman-teman. Kemudian fokus berita di framing dengan teknik asosiatif teman-teman. Itu menggabungkan antara kebijakan aktual dengan fokus berita. Selanjutnya selanjutnya tentang kebijakan. Kebijakan yang dimaksud ini itu adalah penghormatan terhadap perempuan, seperti itu, dengan menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita khalayak
akan memperoleh kesadaran bahwa masih ada kekerasan bagi perempuan selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, penutup berita di framing dengan menggunakan teknik packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung berita. Nah, analisis framing ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam fokus dan tujuan. Tentu saja ya, karena hal ini berkaitan dengan berbagai definisi dan ruang lingkup framing sendiri. Nah, sampai sini apakah sudah paham teman-teman? Kalau belum paham, sebaiknya diputar ulang dari awal dan dicatat fokus-fokus atau intisarinya saja ya. Oke, di sini saya mengumpulkan beberapa video yang mungkin menurut saya itu lebih jelas dan lebih akurat dalam menjelaskan analisis framing. Silahkan teman-teman ditonton dan dicatat jika ada intisari-intisari yang bisa membantu teman-teman selanjutnya ya. Silahkan menonton. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Framing berasal dari kata frame, yang berarti bingkai, dan framing itu sendiri berarti membingkai. Media merupakan institusi yang tidak netral 100%. Ketika media menunjukkan suatu realitas atau peristiwa, maka mereka akan menunjukkannya setelah mereka memframing. Jadi, konsep dari framing itu sendiri adalah bagaimana media mengembangkan konstruksi atas suatu realitas. Media yang satu dan lainnya tentu memiliki sudut pandang yang tidak sama. Mereka memframingkan suatu realitas atau peristiwa secara berbeda-beda, berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Ada dua aspek dalam proses framing, yaitu apa saja yang akan ditonjolkan dan apa saja yang akan dihilangkan. Di sini, media akan memilih isu-isu mana saja yang akan ditonjolkan atau ditampilkan, serta apa saja yang akan dihilangkan ataupun tidak ditampilkan kepada khalayak. Contoh dari framing adalah seperti yang kita ketahui kemarin. Saat demo berlangsung, media tidak sepenuhnya memberitakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Hanya hal-hal baik yang disajikan kepada publik. Terlepas dari kode etik jurnalistik, dengan hanya menonjolkan hal-hal positif dari demo kemarin, tujuannya juga adalah supaya melihat berita itu tidak terus terpancing amarahnya. Media memframingkan peristiwa itu dengan menonjolkan hal-hal positif dan menghilangkan hal-hal berbau anarkis. Framing dibagi menjadi beberapa model. Salah satunya adalah model William A. Gambson. Gambson menyebutkan bahwa frame dipandang sebagai cara bercerita, atau gugusan ide yang disusun sedemikian rupa, kemudian menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan wacana. Gambson melihat wacana media, khususnya berita, terdiri dari sejumlah kemasan. Kemasan tersebut adalah rangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa saja yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan, sehingga kemasan ini semacam sebuah skema atau struktur pemahaman yang digunakan oleh individu untuk mengkonstruksi pesan-pesan yang disampaikan serta memaknai pesan-pesan yang ia terima. Oke, lanjut. Yang kedua ada analisis naratif nih. Tadi kan udah bahas tentang analisis framing ya teman-teman. Oke. Yang kedua, analisis naratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi memiliki arti pengisahan suatu cerita atau kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu, sedangkan naratif itu memiliki arti bersifat menguraikan atau menjelaskan. Gitu teman-teman. Nah, sehingga kata naratif itu lebih cocok untuk digunakan menjelaskan suatu metode penelitian. Penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang yang
menuliskan cerita pengalaman individunya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu sosial. Inti dari metode ini ya kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita. Seperti itu teman-teman. Dengan demikian, penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian peneliti berdasarkan urutan waktu tertentu secara rinci, teman-teman. Cerita ini ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan informan melalui wawancara, teman-teman. Nah, sebagai bentuk khas dari penelitian kualitatif, penelitian naratif ini biasanya berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan cerita. Pelaporan pengalaman individu itu dan membahas arti pengalaman itu bagi individu. Itu menurut Roswell tahun 2012. Penelitian naratif itu biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif cerita individu. Penelitian ini memiliki hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Ya, hal ini dikarenakan partisipan memberikan informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan serta melaporkan kembali cerita atau informasi tersebut. Nah, sehingga partisipan merasa bahwa cerita atau informasi yang ia sampaikan penting dan bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Peneliti dalam menuliskan cerita atau informasi dari partisipan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti dapat menulis dalam bentuk sastra dan persuasif. Seperti itu teman-teman. Nih, dalam buku Webster dan Metrova itu tuh mengajukan 3 hal yang kiranya perlu untuk dipahami inti dari penelitian naratif. 3 hal itu apa? Yaitu mengapa naratif, mengapa cerita yang dijadikan sebagai titik tolak penelitian. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa pengalaman manusia terkait dengan cerita, yakni cerita yang diajarkan kepadanya maupun cerita tentang hidupnya. Nah, inilah pertanyaan pertama yang perlu terlebih dahulu dijawab. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa keunggulan metode naratif dalam penelitian tentang manusia? Untuk mengetahui keunggulan metode ini, kita perlu memahami dasar filosofis dan metodis di baliknya. Pertanyaan ketiga adalah aspek-aspek apa sajakah yang perlu dikuasai di dalam model penelitian naratif. Seperti metode penelitian lainnya, metode penelitian naratif memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip itulah yang harus diperhatikan dan dikuasai terlebih dahulu sebelum memulai penelitian. Dengan menjawab 3 pertanyaan itu, metode penelitian naratif dapat dirumuskan sebagai metode penelitian yang sifatnya koheren dan integral. Nah, di dalam cerita-cerita yang diajarkan secara turun-temurun terkandung nilai-nilai yang membentuk pribadi seseorang nih, dengan memahami cerita-cerita turun-temurun itu dan cerita-cerita lainnya yang kita dengar ataupun tuturkan di dalam kehidupan kita. Dalam kaitan dengan cerita hidup manusia, nyatanya yang beraktivitas di dalam dunia, kita bisa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya terlupakan. Di video kedua yaitu ada analisis naratif. Nah, ini juga tadi aku udah mengumpulkan beberapa video yang menurut aku itu bisa banget dipahami dan
mudah gitu loh. Analisis naratif, silahkan ditonton.
Oke teman-teman, lanjut di yang terakhir yaitu analisis semiotika. Nah, semiotika itu adalah ilmu tentang tanda. Untuk membaca dan memaknai tanda diperlukan adanya bahasa, gitu ya teman-teman. Makna terbentuk melalui sistem perbedaan yang struktur dalam bahasa. Makna diproduksi melalui proses seleksi dan kombinasi tanda-tanda di sekitar dua poros, yaitu poros sintagmatis linier, misalnya kalimat, dan poros paradigmatis area tanda, misalnya sinonim, yang ditata dalam sistem penandaan. Nah, tanda ini terdiri dari penanda, media, dan petanda makna. Tujuan analisis semiotika ini adalah untuk menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, yaitu ada teks, iklan, berita, itu teman-teman. Pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial di mana pengguna tanda. Semiotika mempelajari apa yang dapat dianggap sebagai tanda dan menolak tanda yang bersifat absolut. Tanda sebagai suatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pemikiran seseorang. Tanda ini terdiri dari dua materi dasar, yaitu ekspresi seperti kata, suara, dan simbol, dan konten, isi seperti makna dan arti. Semiotika merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan. Tanda akan membentuk makna yang mengacu suatu sama lain, yang merupakan hasil konvensi sosial yang terorganisasi melalui relasi tanda antar tanda. Nah, contohnya berita di televisi dari analisis semiotika menjadi representasi makna yang telah dikonstruksi, bukan cermin realitas. Ekspresi sangat tergantung pada perspektif atau cara berpikir seorang pengamat, sedangkan konten bersifat objektif, sehingga yang dapat menyatukan antara ekspresi dan konten adalah konteks. Hubungan antara ekspresi dan konten bersifat mental, tergantung dari siapa yang menginterpretasikan tanda menurut Manning dan Swan. Nah, metode semiotika menjadi dasar asumsi dan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Sistem simbolik ini dipresentasikan melalui bahasa verbal, kode, dan simbol. Sekian dari saya, Ilham Al-Khairun, tentang analisis framing, analisis naratif, analisis semiotika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.